Pernah sadar kalau suara paling keras yang menghakimi hidupmu bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala sendiri? Tidak ada yang menunjuk, tapi kamu sudah merasa bersalah. Tidak ada yang menuntut, tapi kamu sudah merasa gagal. Bahkan sebelum dunia menilai, kamu lebih dulu menjatuhkan palu pada dirimu sendiri. Kamu mengulang kesalahan kecil seperti rekaman rusak yang tidak mau berhenti. Kamu membesar-besarkan satu kekurangan, seolah itu mewakili seluruh dirimu. Padahal orang lain mungkin bahkan tidak menyadarinya. Tapi di dalam, rasanya seperti sidang tanpa pembela. Kamu duduk sendirian, menjadi hakim sekaligus terdakwa. Setiap pikiran terasa seperti vonis. Setiap kegagalan terasa seperti bukti bahwa kamu tidak cukup. Dan entah sejak kapan, keras pada diri sendiri terasa seperti kewajiban. Seolah jika tidak menyakiti diri dengan kata-kata, kamu akan menjadi lalai. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Kamu menuntut dirimu untuk selalu kuat, bahkan saat lelah. Kamu menuntut dirimu untuk selalu benar, bahkan saat bingung. Tidak ada ruang untuk salah. Tidak ada jeda untuk bernafas. Standar itu terus naik, tapi tubuh dan pikiranmu tetap manusia. Kamu membandingkan dirimu dengan versi terbaik orang lain. Kamu lupa bahwa yang kamu lihat hanyalah potongan, bukan keseluruhan. Setiap pencapaian terasa kurang. Setiap usaha terasa belum maksimal. Kamu berkata pada diri sendiri, harusnya bisa lebih. Kalimat itu terdengar seperti motivasi, tapi rasanya seperti cambuk. Lama-lama, kamu tidak tahu lagi kapan harus berhenti. Bahkan istirahat pun terasa seperti kesalahan. Kamu takut jika berhenti, kamu akan tertinggal. Padahal yang tertinggal justru dirimu sendiri. Ada lelah yang tidak terlihat, tapi terus menumpuk. Kamu tersenyum di luar, tapi di dalam rasanya retak. Kamu bilang ke diri sendiri bahwa ini belum seberapa, bahwa orang lain pasti lebih berat. Jadi kamu menekan perasaan itu lebih dalam. Kamu terus berjalan, meski kaki gemetar. Kamu menyebutnya disiplin, padahal itu kelelahan. Kamu menyebutnya tanggung jawab, padahal itu ketakutan. Takut dianggap lemah. Takut dianggap gagal, takut jika berhenti, semua akan runtuh. Padahal yang perlahan runtuh adalah dirimu sendiri. Dan kamu masih bertanya, kenapa rasanya kosong? Kenapa semua terasa berat tanpa alasan jelas? Kamu tidak terlahir dengan suara keras itu. Suara itu dipelajari, pelan-pelan. Dari tuntutan, dari perbandingan, dari ekspektasi. Dari pujian yang bersyarat, dari penerimaan yang terasa harus dibayar. Kamu belajar bahwa dicintai berarti harus sempurna, bahwa salah berarti beresiko ditinggalkan. Maka kamu memilih mengontrol diri lebih dulu, menghukum diri sebelum orang lain. Awalnya untuk bertahan, lama-lama menjadi kebiasaan, dan kini kamu sulit membedakan disiplin dan menyakiti diri. Semua terasa sama kerasnya. Semua terasa melelahkan. Ada titik di mana kamu lelah bahkan untuk berusaha. Bukan karena malas, tapi karena habis. Kamu merasa apapun yang dilakukan tidak pernah cukup. Bahkan sebelum memulai, kamu sudah menyerah di dalam. Kamu merasa kosong. Tidak sedih, tidak senang, hanya hampa. Kamu bertanya, apakah ada yang salah dengan dirimu? Padahal yang salah adalah cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Terlalu lama keras, terlalu jarang memahami. Kamu lupa bagaimana rasanya bersikap lembut pada diri sendiri. Kamu lupa bahwa kamu juga manusia, dan manusia butuh ruang untuk salah. Tapi di titik itu, ada satu hal kecil yang berubah. Kamu mulai mendengar dirimu sendiri, bukan suara yang menghakimi, tapi yang lelah, yang hanya ingin dipahami. Kamu berhenti sejenak, tidak untuk menyerah,
tapi untuk bernafas. Kamu menyadari bahwa keras tidak selalu berarti kuat, bahwa bertahan tidak selalu berarti menekan. Ada cara lain untuk hidup, cara yang lebih manusiawi. Kamu mulai bertanya, apa yang sebenarnya kamu butuhkan? Bukan apa yang dituntut, bukan apa yang diharapkan, tapi apa yang membuatmu tetap utuh. Kamu tidak langsung berubah. Suara keras itu masih ada, tapi sekarang kamu mulai menantangnya. Kamu bertanya, apakah ini adil? Apakah kamu akan berkata sekeras ini pada orang yang kamu sayangi? Pelan-pelan, nada itu melunak. Tidak menghilang, tapi tidak lagi mendominasi. Kamu belajar memberi ruang pada proses. Mengakui usaha, bukan hanya hasil. Menghargai langkah kecil. Kamu masih ingin berkembang, tapi tidak lagi dengan menyakiti diri. Kamu memilih bertumbuh dengan sadar, dengan nafas yang utuh. Kamu mulai belajar mengatakan cukup, bukan karena menyerah, tapi karena menghargai diri. Kamu belajar bahwa batas bukan kelemahan, batas adalah perlindungan. Kamu berhenti memaksa saat tubuh memberi sinyal. Kamu berhenti menyalahkan saat pikiran butuh waktu. Dunia tidak runtuh karenanya. Justru kamu lebih utuh, lebih jujur, lebih hadir. Kamu masih melakukan yang terbaik, tapi sekarang dengan sadar, dengan pilihan, bukan paksaan, dengan empati pada diri sendiri. Kamu mulai menerima bahwa salah adalah bagian dari hidup, bukan bukti kegagalan, tapi bukti bahwa kamu mencoba. Kamu berhenti menuntut kesempurnaan. Kamu memilih kejujuran, bahwa ada hari baik dan hari berat, dan keduanya sah. Kamu tidak lagi menyembunyikan lelah, tidak lagi memaksa senyum. Kamu hadir apa adanya, dan itu cukup. Tidak luar biasa, tidak sempurna, tapi nyata. Bertumbuh tidak harus menyakitkan. Kamu baru menyadarinya sekarang, bahwa disiplin bisa berjalan dengan kasih, bahwa evaluasi tidak harus menghancurkan. Kamu masih belajar, masih jatuh, tapi sekarang kamu bangkit dengan lebih lembut, tidak lagi memaki, tidak lagi menghakimi. Kamu memilih memperbaiki, bukan menghukum. Dan anehnya, kamu justru melangkah lebih jauh, lebih stabil, lebih tahan, lebih jujur pada dirimu sendiri. Kamu tidak lagi berperang dengan dirimu sendiri. Kamu memilih berdamai, bukan berarti menyerah, tapi memilih hidup dengan utuh. Kamu tetap punya mimpi, tetap punya tujuan, tapi sekarang tanpa rasa takut berlebihan. Kamu percaya bahwa kamu cukup, bahkan saat belum sampai, bahkan saat masih belajar. Kamu mempercayai prosesmu sendiri, tanpa harus membandingkan, tanpa harus menyakiti, tanpa harus keras. Mungkin selama ini kamu mengira keras adalah satu-satunya cara. Tapi sekarang kamu tahu, lembut bukan berarti lemah. Lembut adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Keberanian untuk merawat, bukan menghancurkan. Kamu masih akan jatuh, masih akan ragu, tapi kamu tidak sendirian melawan dirimu sendiri lagi. Kamu berjalan bersama dirimu, dengan sabar, dengan sadar, dan itu sudah lebih dari cukup untuk hari ini.